Chapter 1161 Dewa Datang. Seorang tetua di kapal induk berseru, benar. Bawa klan Qi ke bawah bersama kita. Mereka adalah setengah penguasa planet kehidupan ini. Jika mereka bergerak, itu akan menghancurkan bumi. Buatlah rencana yang bagus agar klan Qi tidak bisa pergi dan ikut serta. Cao Lin tertawa histeris setelah berbicara. Wajahnya ganas, jauh berbeda dari kecantikannya yang biasanya. Lapor. Kami baru saja menerima berita bahwa kultivator pertapa masuk ke salah satu pulau suci klan Qi. Dia membantai Qiyun dan yang lainnya. Seorang pria parubaya memasuki ruang kontrol dan melapor. Apa? Para tetua berdiri dengan tiba-tiba. Dia, mungkinkah Tuhan telah menyukainya? Mereka ragu. Hehe. Cao Ling mengeluarkan tawa dingin yang menyeramkan, dan berkata, ini benar-benar sempurna. Dengan cara ini, selama kita memberikan dorongan, klan Qi Bulu Abadi pasti akan masuk ke dalam air, dan maju dan mundur bersama kita. Dengan ular lokal ini, semuanya akan jauh lebih mudah. Aku ingin memotong anjing kecil itu sepotong demi sepotong. Itu benar, hahaha. Para tetua tertawa. Ini adalah kesempatan langka. Klan Qi pasti akan marah. Mereka hanya perlu membimbing mereka sedikit dan mereka akan dapat mencapai tujuan mereka. Tunggu apa lagi? Hubungi klan Qi dan kirimkan ucapan belasungkawa kami yang tulus. Oh, dan jangan lupa untuk memberitahu mereka bahwa kami akan membalaskan dendam kami. Cao Lin tertawa dengan kejam. Kita harus berhati-hati. Dia berani menyerang klan Qi. Dia sangat berani. Sulit untuk mengatakan apakah dia tidak akan datang ke sini untuk membunuh kita, kata seorang tetua dengan cemberut. Aku sangat berharap dia akan muncul. Tempat ini memiliki simbol-simbol sage agung kuno, serta formasi klan saya. Aku menantikan dia menentang langit. Cao Lin menjilat bibirnya yang merah cerah, memperlihatkan giginya yang seputih salju dan lebat yang membuat bulu kuduk berdiri. Gemuruh. Tiba-tiba, langit dan bumi berguncang. Pegunungan primitif berguncang seakan-akan akan terbalik. Energi primordial meletus, dan banyak pesawat ruang angkasa yang diparkir di puncak gunung jatuh. Tidak bagus. Serangan musuh. Gunung itu berada dalam kekacauan. Pesawat ruang angkasa meraung, dan semua jenis simbol bijak melesat ke segala arah. Itu berkabut dan membentuk lautan yang mengerikan. Ini adalah tempat pengasingan sage agung kuno. Jika ada yang berani membuat masalah di sini, saya akan memastikan mereka tidak bisa pergi. Tulang jiwa mereka akan berubah menjadi abu. Akan lebih baik jika anak anjing itu muncul. Boom. Tidak bagus, tempat ini akan runtuh. Para tetua merasakan hawa dingin menjalar di tulang belakang mereka. Pada saat yang sama, para pemimpin dari dua induk lainnya juga khawatir. Rune dari Grid Sage kuno telah dinyalakan, dan ini telah menjadi mimpi buruk mereka. Cepat, keluar dari sini. Semua orang berteriak. Dao besar dari langit dan bumi terbakar, kekuatan matahari, bulan, dan bintang-bintang semuanya berputar-putar, akan mengubur tempat ini. Bahkan layar cahaya pertahanan kapal induk hancur, tampaknya tidak dapat bertahan lebih lama lagi. Apa yang terjadi? Bahkan rune dari Grid Sage kuno tidak bisa menghentikannya. Siapa itu? Wajah Cao Lin jatuh. Di kejauhan, Ye Fan dengan acuh tak acuh menyaksikan semua ini. Dari saat formasi Yin yang surga asal telah terbentuk, dia tahu bahwa tempat ini pasti akan menjadi tanah yang sangat berbahaya. Rune dari altar jiwa formasi terlarang berkedip-kedip, dao besar mengaum, dan kekuatannya sangat mengerikan. Urat bumi berubah menjadi naga sungguhan, merobek segalanya. Hampir pada saat ini, pegunungan primitif itu mendidih. Aura naga itu mengepul, dan niat membunuh itu mengerikan. Dalam sekejap, lebih dari selusin kapal perang hancur dan berubah menjadi bubuk. Mundur, mundur dengan cepat. Semua orang berteriak. Ini adalah pangkalan yang tak tertembus, dan tidak ada yang pernah terjadi di bintang bulu abadi. Sekarang, itu telah ditembus oleh musuh yang tidak dikenal, dan semua orang ketakutan. Mungkinkah anggota para dewa telah datang? Memikirkan kemungkinan ini, semua orang merasakan kedinginan di hati mereka. Ketiga kapal induk itu memancarkan layar cahaya besar untuk melindungi armada mereka sendiri. Mereka ingin terbang ke langit, tapi itu sangat sulit. Rune-rune Grid Sage kuno pada awalnya dimaksudkan untuk melindungi tempat ini, tapi sekarang mereka telah dihancurkan oleh Ye Fan dari dalam. Pola surga asal mengubah arah gunung dan sungai, mengubah tempat ini menjadi tanah bencana. Formasi mantra Sage Agung terbakar. Ini adalah hasil yang menghancurkan. Kekuatan magis Sage Agung kuno begitu besar sehingga dapat menembus langit dan bumi, memanggil angin dan memanggil hujan, dan menelan bintang dan bulan. Itu adalah maha kuasa. Tapi sekarang, formasi besar itu tidak terkendali,
hancur, terbakar, dan menuju kehancuran. Kekuatan besar yang tersisa meledak, menyerang tanpa pandang bulu. Bahkan kapal-kapal luar angkasa pun tak mampu menahannya. Ah, tidak. Bergegaslah keluar, cepat pergi. Orang-orang berteriak. Kapal perang yang penuh sesak semuanya bergegas ke langit, melarikan diri untuk menyelamatkan diri. Namun, formasi mantra Grid Sage kuno tidak biasa. Langit juga terjalin dengan cahaya. Saat itu hancur dan runtuh, kekuatan destruktif menyebar ke setiap inci ruang angkasa. Kapal-kapal perang seperti ngengat setelah musim gugur, jatuh berbondong-bondong. Itu adalah pemandangan kiamat. Tidak. Cao Lin berteriak di dalam kapal induk. Dia benar-benar gila. Dia berteriak, siapa itu? Keluar. Keluarga Cao, nikmatilah sepuasnya. Ye Fan muncul dan berdiri di kejauhan. Dia tidak lagi menyembunyikan auranya, dan orang-orang di kapal induk bisa memindainya. Ah. Keluarga Cao sangat marah, tetapi tidak ada yang bisa mereka lakukan. Bajingan, aku tidak akan membiarkanmu pergi. Aku akan menggiling tulangmu menjadi debu. Fitur wajah Cao Lin berubah. Dia tidak terlihat seperti gadis normal. Matanya dipenuhi dengan kebencian, dan dia seperti roh jahat dengan rambut acak-acakan. Serang, bunuh jalan keluarmu. Ketiga induk itu mengangkat layar cahaya mereka dan dengan cepat naik ke udara, ingin membebaskan diri dari wilayah yang menakutkan ini. Apa itu Sage Agung kuno? Mereka pernah tak tertandingi di bawah langit. Meskipun formasi mereka telah lama rusak, itu telah dinyalakan oleh seseorang dan berubah menjadi lautan kehancuran. Itu sangat menakutkan. Ketiga kapal induk itu semuanya mengalami kerusakan parah dan tidak peduli untuk melindungi kapal perang di sekitarnya. Mereka bahkan tidak peduli untuk melarikan diri dan hanya bisa berjuang dengan panik. Ini adalah bencana besar. Kapal perang yang padat di langit hancur dengan sendirinya di dalam formasi, meledak satu demi satu di bawah cahaya Sage Agung. Itu adalah sebuah malapetaka. Darah yang mewarnai langit menjadi merah tidak cukup untuk menggambarkan betapa mengerikannya hal itu. Tidak ada darah, tidak ada air mata, tidak ada ratapan, hanya ada kapal perang yang hancur. Setiap kali, sekelompok orang yang kuat akan jatuh. Namun, bencana seperti itu seperti kembang api di mata Ye Fan. Dia tidak tergerak sama sekali dan menonton dengan tenang. Boom! Akhirnya, salah satu kapal induk meledak, yang membuat bencana semakin mengejutkan. Beberapa anggota penting keluarga Cao yang berada di kapal induk itu terbunuh, dan tidak ada satu pun yang selamat. Dua naga sungguhan, satu berwarna hitam dan satu berwarna putih, melesat keluar dari dalam tanah. Panjangnya puluhan ribu kaki dan megah. Sisik naga itu bersinar dengan kilau logam, dan kekuatannya sangat mencengangkan. Pada akhirnya, hanya satu induk naga yang terbang ke angkasa, melarikan diri untuk menyelamatkan diri. Ia tidak berhenti sejenak pun. Ia meninggalkan bintang bulu abadi dan bergegas menuju bintang penguasa abadi. Kapal perang dihancurkan, dan pegunungan hancur. Itu telah diratakan, dan ada pecahan logam di mana-mana. Asap hijau ada di mana-mana. Satu kapal induk melarikan diri, dan kapal induk lainnya hancur. Kapal induk terakhir hancur berkeping-keping dan jatuh. Rune milik Sage Agung dihancurkan, dan formasi terlarang asli menghilang. Urat naga kembali damai. Ye Fan memasuki gurun seperti iblis. Tidak ada sehelai rumput pun yang tumbuh, dan tanahnya berwarna merah selama ribuan mil. Dia tidak mengatakan apa-apa. Dia pertama kali menggunakan teknik rahasia harta karun suci emas untuk menyerang tanpa pandang bulu. Dia menembus reruntuhan kapal induk, yang panjangnya puluhan ribu kaki, dan menyebabkannya terbelah lagi. Banyak orang tidak mati, tapi mereka semua terluka parah. Mereka merangkak keluar dari kapal induk yang rusak, batuk darah dan meronta-ronta. Kamu datang ke sini dengan begitu banyak orang. Apakah ini yang kamu inginkan? Ye Fan bertanya. Kamu. Beberapa orang penting sangat marah sehingga luka mereka terbuka lagi, dan mereka batuk darah lagi. Salah satu wanita berteriak sekeras-kerasnya dan mengutuk dengan keras. Cahaya di matanya sangat menakutkan. Dia memarahi Ye Fan. Itu adalah Cao Lin. Tidak ada lagi yang bisa dikatakan. Aku akan mengirim kalian semua dalam perjalanan. Saya pikir keluarga Cao pasti sangat tertekan karena kehilangan begitu banyak kapal perang. Ye Fan bergerak dan menunjukkan penglihatannya. Cahaya tak terbatas mengalir keluar, dan seluruh tempat itu tenggelam. Semua jenis tangisan menyedihkan naik dan turun. Saat keadaan sudah sunyi, semuanya hilang. Bahkan reruntuhan kapal induk pun telah menjadi serpihan-serpihan. Tanah itu gundul, dan tidak ada yang tersisa dari pegunungan primitif atau dasarnya. Langit cerah, dan malam pun berakhir. Cahaya pagi terbit, dan Da Huang sangat damai. Pembantaian telah berakhir.
Di kejauhan, dua dewa berbisik. Mereka sangat terkejut. Mereka telah melihat pertempuran dengan mata kepala sendiri, dan mereka berpikir bahwa Ye Fan memenuhi syarat untuk masuk ke dalam organisasi para dewa. Mungkin dia bisa menjadi anggota inti. Saudara Ye, tolong tunggu. Mereka berseru. Namun, Ye Fan tidak berhenti. Dia berubah menjadi kilatan petir, merobek kehampaan, dan menghilang dalam sekejap mata. Di pagi hari, bintang bulu abadi sangat terguncang. Dua hal buruk terjadi malam itu, dan berita menyebar dengan cepat. Qiyun telah terbunuh dalam pengasingannya, dan Pulau Suci telah layu. Semua orang membatu. Itu dilakukan oleh seorang praktisi bela diri dari luar kota. Dia masuk sendirian dan membunuh Qiyun dan bawahannya. Dia benar-benar kuat. Hal semacam ini tidak bisa disembunyikan. Ye Fan telah pergi setelah masalah ini selesai, tetapi banyak orang telah selamat pada malam sebelumnya, dan berita itu secara alami menyebar ke dunia luar. Layani dia dengan benar. Qiyun adalah orang yang paling kejam, dan dia akhirnya ditangani. Kali ini, dia menggigit tangan yang memberinya makan. Seseorang menyelamatkan Qimeng, tapi dia membantu orang luar membunuhnya. Untung dia mati. Ada berbagai macam pendapat tentang kejadian ini, tetapi satu hal yang sama, mereka mengakui kekuatan Ye Fan, dan berani melakukan hal seperti itu. Jika kejadian pertama adalah badai, maka kejadian kedua adalah tsunami yang menyapu wilayah bintang. 3 kapal luar angkasa keluarga Cao dihancurkan, dan seluruh bintang bulu abadi terguncang. Semua orang tercengang. Itu adalah 3 kapal induk luar angkasa, cukup untuk menyapu wilayah bintang, tetapi mereka telah dihancurkan oleh satu orang, dan hampir hancur total. Ye Fan yang melakukannya. Dia menghancurkan begitu banyak kapal perang sendirian, dan hanya satu kapal luar angkasa yang berhasil melarikan diri. Itu terlalu menakutkan. Aku tidak percaya. Apakah itu dilakukan oleh satu orang? Apa kau yakin itu bukan sekelompok prajurit terkuat di alam semesta yang menghancurkan markas keluarga Cao? Astaga, ini sulit dipercaya. Menakutkan. Orang-orang merasa mulut mereka kering ketika mereka mendengar kejadian kedua. Itu terlalu nyata. Apakah ini dilakukan oleh orang yang memiliki darah dan daging? Itu pasti seorang dewa. Keluarga Cao dikalahkan, dan kekalahan mereka bahkan lebih buruk dari yang terakhir kali. 3 kapal luar angkasa dihancurkan, dan hanya satu kapal luar angkasa yang berhasil melarikan diri. Bagi keluarga Cao, ini adalah bencana. Tentu saja, masalah ini tidak bisa disembunyikan. Banyak kekuatan besar di planet utama abadi mengetahuinya, dan mereka semua tercengang. Usus keluarga Cao berwarna hijau karena penyesalan. Semua ini membuat mereka merasa bahwa itu tidak nyata. Sialan, apakah anak itu manusia? Dia menghancurkan 3 kapal luar angkasa kita sendirian. Pada hari ini, orang-orang dari keluarga Cao menjadi gila. Di planet utama abadi, banyak kekuatan besar membuat keputusan seperti itu dengan segera. Di surga, ketika klan Brahmana menerima berita ini, mereka semua tercengang, dan ekspresi mereka sangat menarik. Dia begitu kuat. Fan Xian berkata pada dirinya sendiri, tampak tidak percaya. Dia kemungkinan besar terkait dengan kultivator pertapa dari beberapa tahun yang lalu. Kita bisa menggunakan ini sebagai petunjuk, dan mungkin kita bisa membawanya kembali. Kata Fan Zhou. Chapter 1162 menghadapi para leluhur. Tidak peduli berapapun biayanya, bahkan jika itu hanya mayat, kita harus membawanya kembali. Ini adalah keputusan dari suku Brahmana surga. Mereka tahu nilai Ye Fan lebih baik daripada orang lain. Tubuh emas yang tidak bisa dihancurkan bukanlah keturunan. Ia memiliki garis keturunan murni dan merupakan salah satu konstitusi terkuat di alam semesta. Ia dapat dibudidayakan menjadi seorang ahli yang mengguncang dunia yang dapat memungkinkan suku Brahmana menguasai dunia. Kami terlalu ceroboh di masa lalu. Kami tidak mengetahui pada waktunya bahwa dia adalah generasi pertama dari tubuh emas yang tidak dapat dihancurkan. Sekarang kita harus menebusnya. Beberapa suku Brahman ingin menyerap darah emas Ye Fan. Itu tidak sesederhana memurnikannya. Mereka ingin garis keturunan ini diturunkan dan digunakan untuk mengubah konstitusi suku mereka. Cara terbaik secara alami adalah dengan mengawinkan dan mengintegrasikan darah emas yang tidak dapat dihancurkan ke dalam suku mereka. Mungkin itu bahkan bisa mengaktifkan darah ilahi Brahma dalam tubuh mereka. Jika kita berhasil, suku Brahmana mungkin bisa memerintah kerajaan abadi dalam waktu 5000 tahun dan menjadi faksi nomor 1. Itu benar. Perpaduan dua jenis darah dewa, jika bermutasi, mungkin bisa melahirkan dewa sejati. Suku Brahmana sangat bersemangat. Nilai dari generasi pertama tubuh emas yang tak bisa dihancurkan tak terukur.
Bagi mereka, itu adalah cairan evolusi yang melampaui tahap keempat, dan mereka harus memegangnya dengan kuat di tangan mereka. Mereka kagum dengan para dewa kuno. Mereka adalah eksistensi yang tidak dapat dipahami dan tertinggi. Sekarang, beberapa faksi paling kuat dan kuno di kerajaan abadi masih memiliki sebagian darah para dewa di brankas harta karun mereka. Pada saat krisis, mereka bisa menggunakannya untuk menciptakan beberapa ahli yang tak tertandingi untuk menyelamatkan hari. Masalah ini, mungkin kita hanya bisa meminta orang suci leluhur untuk membantu kita. Pertempuran Yevan telah menimbulkan badai di Samudra Bintang Bulu Peri. Namanya telah menyebar ke seluruh wilayah. Dia seorang diri telah menghancurkan 3 armada kapal luar angkasa. Prestasinya sangat gemilang dan menakjubkan. Beberapa keturunan langsung dari keluarga Qi berselisih. Yevan telah masuk ke Pulau Ilahi pada malam hari dan membunuh Qi Yun. Hal ini telah melukai perasaan mereka. Beberapa marah dan ingin membunuhnya, sementara yang lain ingin menahan diri dan tidak membuat keputusan yang gegabah. Di Bintang Dewa Abadi, yang bahkan lebih jauh lagi, Yevan belum pergi, tapi dia sudah menarik perhatian beberapa faksi utama. Mereka semua ingin mengikatnya dan mendapatkan pedang tajam ini. Pada saat ini, klan Chao adalah yang paling marah. Mereka luar biasa di planet penguasa abadi dan memerintah sebuah wilayah. Orang biasa tidak berani memprovokasi atau membuat mereka marah. Ladang bintang Xianyu gempar. Meskipun berita itu belum sampai ke planet utama abadi, beberapa kekuatan besar telah menyadarinya dan semuanya menertawakan mereka. Dia hanya seorang Dao Severer, bukan orang suci kuno. Bahkan setelah mengirim begitu banyak orang, mereka semua dikalahkan. Apa gunanya kalian semua? Sekelompok orang yang tidak berguna dan tidak ada gunanya. Semakin orang tua itu meraung, semakin marah dia menjadi. Orang-orang di bawah bahkan tidak berani bernapas terlalu keras. Leluhur tua ini bisa menjadi orang suci kapan saja, dan saat ini merupakan raksasa yang tak tertandingi dari klan Chao. Tidak ada yang berani membantah. Apa kalian semua bisu? Kenapa kalian tidak berbicara? Emosi orang tua itu seperti api yang mengamuk. Melihat mereka tidak mengucapkan sepatah kata pun, dia menjadi semakin marah. Leluhur, sekarang kita hanya bisa meminta orang suci leluhur untuk keluar dari pengasingan. Jika tidak, akan sulit untuk menangkap kultivator pertapa itu. Dia memiliki semua jenis metode misterius, dan jika dia ingin melarikan diri, akan sulit untuk menangkapnya, kata seseorang dengan berani. Di planet penguasa abadi, di reruntuhan yang sunyi dan bobrok, sesosok tubuh muncul. Dia menghadap sebuah patung kuno dan membungkuk, berkata, "Saya menemukan seorang kultivator pertapa dengan garis keturunan yang luar biasa. Dia memenuhi syarat untuk bergabung dengan organisasi kita, Dewa. Di masa depan, dia mungkin menjadi anggota inti. Tubuh emas yang tidak bisa dihancurkan. Memang luar biasa." Itu muncul ratusan ribu tahun yang lalu, dan itu menyebabkan seluruh area bintang bergetar. Itu tak terlupakan. Patung itu memancarkan fluktuasi yang aneh. Kata-katanya kuno dan menakutkan. Setiap orang memiliki reaksi yang berbeda, dan ada arus bawah yang bergejolak. Namun, Yevan tidak peduli. Dia terus bergerak maju dengan tujuannya. Dalam beberapa hari terakhir, dia hampir melakukan perjalanan ke seluruh Xianyu Starfield, mencari peninggalan para pendahulu kuno. Ini adalah perhentian di jalur kuno langit berbintang, bagian dari tanah pemurnian diri. Dapat diasumsikan bahwa para pendahulu pernah singgah di sini sebelumnya. Memahami jenis negeri yang aneh ini sangat bermanfaat bagi para kultivator pertapa. Cara berpikir mereka akan menerima dampak yang besar. Dia membunuh Qi Yun, dan kita tidak bisa membiarkan dia pergi seperti ini. Jika kita tidak menghukumnya, orang-orang akan meremehkan klan Qi. Ini bukan kemurahan hati, tapi kepengecutan. Klan Qi gempar. Faksi pro-perang ingin segera bertindak dan menemukan Yevan. Mereka merasa bahwa kematian Qi Yun adalah penghinaan bagi klan. Qi Kun dan yang lainnya tidak ingin bertindak gegabah, dan mereka berharap untuk memikirkan solusi yang aman. Tidak ada lagi yang bisa dikatakan. Orang ini harus mati. Hanya dengan mendapatkan darah emasnya kita bisa menghapus penghinaan ini. Itu benar. Karena dia berani memprovokasi kita, dia harus membayar harganya. Kita tidak bisa membiarkan dia hidup. Pada akhirnya, faksi pro-perang melambaikan tangan dan pergi, bertindak sendiri. Mereka mengirim sejumlah besar ahli, dan seluruh Xianyu Starfield tiba-tiba dalam kekacauan. Orang-orang tidak terlalu terkejut. Klan Qi adalah setengah dari penghuni planet kuno ini. Bagaimana mereka bisa membiarkan masalah ini beristirahat ketika keturunan langsung terbunuh? Mereka harus mengambil tindakan. Namun, teknik asli Yevan tak tertandingi. Dia bisa mengubah temperamen dan penampilannya tanpa ada yang menyadarinya.
Dia keluar masuk berbagai kota dengan mudah. Kami tidak dapat menemukannya. Teknik rahasia dari ascetic cultivator ini sangat aneh. Dia bersembunyi di lautan manusia, dan tidak ada cara untuk menemukannya. Faksi pro perang klan Qi mengerutkan kening dan mengertakkan gigi. Pergi dan temukan leluhur suci. Saya mendengar bahwa orang suci kuno klan Fan telah keluar dari pengasingan, dan dia mungkin ada di sini untuk anak itu. Kita tidak bisa membiarkan mereka membawanya pergi. Oh, ada cara lain. Mintalah cermin surgawi tertinggi untuk keluar. Bahkan jika dia bersembunyi di lautan manusia, kita masih bisa menemukannya. Itu benar, sekarang saatnya menggunakan cermin surgawi. Faksi pro perang dari klan Qi akan membuat langkah besar. Mereka bersumpah untuk menemukan Ye Fan dan mengambil nyawanya. Puluhan ribu tahun yang lalu, klan Qi memiliki fisik abadi yang tak tertandingi dan menakjubkan. Dia menyapu langit berbintang dan tak terkalahkan. Dia telah meninggalkan beberapa harta karun rahasia, dan salah satunya adalah cermin kuno. Itu bukan yang terkuat, tapi kekuatan sucinya benar-benar aneh. Dimanapun ia bersinar, semua ilusi akan hancur, dan tidak ada rahasia yang akan disembunyikan. Itu disebut cermin surgawi tertinggi. Boom! Seberkas cahaya besar bersinar ke bawah. Jiwa Ye Fan bergetar. Dia mendongak kaget dan menemukan bahwa cahaya cemerlang telah menyinari dan menguburnya. Sungguh cahaya yang menakutkan. Itu berasal dari cermin kuno. Hati Ye Fan melonjak. Dia mengeluarkan pertahanan tembaga hijau dan melesat seperti kilat. Dalam sekejap mata, dia telah meninggalkan kota. Anak nakal ini memang memiliki beberapa trik, tapi tidak mungkin lolos dari pencarian cermin surgawi tertinggi. Orang-orang dari klan Qi Bulu Abadi tertawa saat mereka mengunci Ye Fan. Boom! Kapal-kapal perang meraung saat satu demi satu kapal induk membumbung tinggi ke langit. Planet ini tidak besar, jadi mereka bisa melakukan perjalanan puluhan ribu mil dalam sekejap mata. Mereka dengan cepat tiba di lokasi Ye Fan dan menyerangkan sinar cahaya ilahi untuk membunuhnya. Klan Qi terkutuk. Ye Fan tercengang. Dengan 4 kapal induk terbang di atas, dia hanya bisa berlari. Dia membuka gerbang alam dan melarikan diri keluar angkasa. Namun, klan Qi menggunakan cermin surgawi tertinggi sebagai pemandu. Cahaya abadi yang kabur mengalir dan menerangi segala sesuatu tentang dia. Cahaya itu mengikutinya keluar angkasa, dan dia tidak punya cara untuk melarikan diri. Ye Fan mengalami masalah besar di medan bintang ini. Ini adalah pertama kalinya dia merasa begitu kesulitan dan tidak dapat melarikan diri. Cermin surgawi tertinggi sangat ajaib dan dapat merefleksikan segala sesuatu tentang dirinya. Jaraknya terlalu dekat. Jika saya meletakkan rune penipu surga Kaisar Agung Wuxi, mereka mungkin akan kehilangan akal sehat mereka untuk sementara. Namun, selama saya bergerak, saya masih akan ditemukan. Saya perlu menambah jarak. Ye Fan melintasi alam semesta, dan orang-orang dari klan Qi juga bisa melompat melalui ruang angkasa. Mereka memulai pengejaran tanpa henti. Ekspresi Ye Fan menjadi dingin. Dia bersiap untuk turun ke meteorit dan memulai serangan baliknya. Dia masih memiliki beberapa metode rahasia yang mungkin bisa melukai kapal induk musuh. Namun, pada saat ini, fluktuasi yang menyebabkan jantungnya berdebar-debar menular. Dia tahu bahwa situasinya tidak baik, seorang suci kuno telah tiba. Tidak bagus, aku sudah mengkhawatirkan karakter seperti itu. Di kedalaman bidang bintang, hamparan awan gelap yang luas muncul. Ini adalah pemandangan luar biasa yang menyapu bintang-bintang. Sebuah tangan hitam besar terulur ke depan dan menutupi seluruh langit berbintang. Keempat kapal induk bergetar. Mereka telah dihalangi. Hati Ye Fan bergetar. Memang ada jarak antara dia dan orang suci kuno. Kecuali dia naik satu tingkat lagi, dia pasti tidak akan menjadi lawan mereka. Tangan hitam besar itu ingin merebut keempat ibu itu. Metode semacam ini sangat kuat. Boom! Tangan hitam besar itu ditarik kembali dan berbalik untuk meraih Ye Fan. Itu tidak terbatas dan menutupi seluruh langit berbintang. Ekspresi Ye Fan berubah. Dia memasuki mesia tuan rumah dan mengeluarkan peluit yang jelas. Cahaya ilahi 5 warna di belakangnya menyapu langit berbintang. Pada saat yang sama, dia melambaikan tinju emasnya dan 6 tinju tertinggi melesat keluar. Dengan ledakan keras, kekacauan primitif di bawah langit berbintang melonjak. Ye Fan membalik beberapa kali dan jatuh ke kejauhan. Tangan hitam raksasa itu bergetar, tapi tidak bisa menangkapnya. Semua orang terkejut, terutama orang-orang di 4 ibu. Mereka semua tercengang dan dipenuhi dengan kebingungan. Terlalu kuat, dia bisa bersaing dengan orang suci kuno. Orang biasa bisa mengendalikan alat perang dari orang suci kuno dan melepaskan kekuatan suci mereka, tapi mereka tidak bisa melawan orang suci seperti ini.
Cahaya dao hijau bersinar saat tangan hijau besar itu mengulurkan tangan, ingin meraih Ye Fan dan membawanya kembali ke klan Qi. Di belakang Ye Fan, harta ilahi emas terbuka. Lonceng dao, pedang ilahi, pagoda surgawi, payung berharga, dan semua jenis senjata emas lainnya terbang keluar, menenggelamkan area di depan mereka dan berbenturan keras dengan tangan hijau besar. Anak nakal ini terlalu menantang surga. Dia bisa bertarung melawan orang suci kuno. Leluhur klan Qi kita ada di sini, namun dia masih bisa menahannya. Kekuatan pertempuran macam apa ini? Pasukan klan Qi tiba satu demi satu, tetapi ketika mereka mencapai bagian langit berbintang ini, mereka semua tercengang. Ketika Ye Fan mempertaruhkan nyawanya, dia bisa bertarung melawan orang suci kuno. Di sisi aula surgawi, tangan hitam besar itu tidak mengulurkan tangan. Sebaliknya, mereka menyaksikan dengan dingin dari samping. Mereka samar-samar bisa melihat sosok hitam yang berdiri di kedalaman alam semesta. Jejak-jejak dao terjalin untuk membentuk sebuah bidang yang menakutkan. Dia melawan orang suci leluhur. Di kedalaman langit berbintang, induk dari ras Brahman juga bergegas mendekat. Fan Xian merasakan mulutnya kering saat dia melihat pemandangan ini dengan tidak percaya. Chapter 1163 Panas. Ye Fan memblokir tangan hijau itu dan tidak diambil. Dia benar-benar mampu melawan dalam waktu singkat. Ini membuat semua orang tercengang. Bahkan orang suci pun tidak bisa melakukan apapun padanya. Faksi pro-perang klan Qi akhirnya tahu kultivator seperti apa yang telah mereka provokasi. Orang ini sangat kuat dan berani bergulat dengan orang suci. Dia tidak takut pada langit atau bumi dan bisa bertarung. Tentu saja, Ye Fan berada di pihak yang pasif. Tidak peduli berapa banyak metode yang dia gunakan, dia hanya bisa melindungi dirinya sendiri. Namun, ini cukup untuk mengejutkan dunia. Semua orang di kapal perang membatu. Terlepas dari apakah itu raksasa klan Brahman atau pemimpin klan Qi, ada semua orang yang hadir. Mata Fan Zhou berkedip-kedip dengan cahaya yang aneh. Qi Kun mengerutkan kening dan menghela nafas. Peri yang tak tertandingi seperti Fan Xian dan Qi Meng juga hadir. Mereka berdiri di ruang kontrol kapal induk, tercengang. Mata mereka bersinar dengan kilau yang aneh. Ini terlalu mengejutkan. Bagaimana dia berkultivasi? Bagaimana dia bisa mencapai alam seperti itu? Bahkan orang suci kuno tidak bisa berbuat apa-apa padanya. Para kultivator menggali harta karun mereka sendiri dan mengembangkan teknik yang menantang surga. Mencapai tahap ini benar-benar menakutkan. Orang suci klan Qi mengerutkan kening. Dia mendekat dari jauh dan tidak lagi menggunakan tangannya yang besar untuk bertarung. Tubuh aslinya telah muncul. Untuk melindungi dirinya sendiri, Ye Fan juga mulai bertarung dengan semua yang dia miliki. Sebuah lingkaran emas disangga olehnya saat dia mengoperasikan mekanisme suci kuno untuk membentuk simbol Taiji untuk bertarung melawan suci ini. Hahaha. Di sisi lain, hantu tua klan surgawi tertawa keras. Ini adalah kekuatan indera ilahi yang bisa menembus pesawat luar angkasa. Orang-orang klan Qi terkejut dan mundur karena takut leluhur perampok ini akan menyerang mereka. Qi Yao Guang, kamu benar-benar mampu. Kamu telah melawan Algojo Dao begitu lama tanpa pemenang yang jelas. Hantu tua klan surgawi mengejek. Tubuhnya tampak kabur dalam kegelapan. Fan Yuntong, jika Anda pikir Anda setingkat lebih tinggi dari yang lain, Anda bisa datang dan mencoba. Qi Yao Guang berbicara. Jubah hijaunya berkibar dan fluktuasi orang suci itu mencengangkan. Wilayah bintang bergetar di bawah indera ilahi. Mengapa saya harus mencoba? Teman Dao kecil ini dan aku adalah teman dan bukan musuh. Saya datang ke sini untuk mendukungnya. Tidak ada gunanya jika Anda mencoba menabur perselisihan, kata Fan Yuntong. Pada kenyataannya, dia juga pernah menyerang Ye Fan pada awalnya. Namun, dia hanya mencoba sekali dan berhenti setelah gagal membawanya pergi. Dentang-dentang. Fan Yuntong melihat semua ini, dan terkejut sekaligus menyesal. Ini adalah benih dewa dari aula surga, dan setelah bertahun-tahun, tidak ada yang bisa memahaminya. Sebaliknya, itu telah membantu Ye Fan. Adapun sage kuno Qi Yao Guang, wajahnya tetap tanpa ekspresi. Setelah bertarung dalam waktu yang lama, meskipun dia berada di atas angin, dia masih tidak bisa mengalahkan Zhang Xuan. Dia adalah seorang sage, seorang ahli yang tak tertandingi di kerajaan abadi. Dia adalah eksistensi yang bisa meremehkan semut di dunia. Namun, dia tidak dapat berhasil. Itu tidak bisa dimaafkan. Boom! Ye Fan menunjukkan fenomena yang tidak biasa. Meskipun itu hanya fusi sederhana, hamparan yang tidak jelas dan bukan koneksi yang lengkap, kekuatannya masih mencengangkan. Itu menghantam Qi Yao Guang sampai dia berteriak aneh dan terbang mundur.
Domain bintang ini segera runtuh, energi yang kacau menggulingkan gunung dan menjungkirbalikkan lautan. Itu berubah menjadi awan gelap, bergegas keluar, menakutkan dan mencengangkan. Dia telah mengirim seorang sage terbang. Di domain bintang, orang-orang di pesawat ruang angkasa tercengang. Semua orang tahu bahwa setelah pertempuran ini, nilai Ye Fan telah meningkat. Mungkin faksi kuno paling kuat di planet penguasa abadi akan mengulurkan cabang zaitun kepadanya. Baiklah, saya akui bahwa Anda bisa mengalahkan seorang sage. Orang tua ini harus berusaha sekuat tenaga. Wajah Qiao Guang terasa panas. Ini benar-benar tidak nyaman, dan dia hampir memuntahkan seteguk darah tua. Saudari Meng, leluhur lamamu hampir dipukuli oleh anak nakal Dao Severing. Barusan, wajahnya memerah dan darah menyembur keluar. Itu sangat tidak nyaman. Di kapal induk, Fan Xian menggoda. Dia mengirim adegan itu ke ruang kontrol utama tempat Qi Meng berada. Qi Meng mengedipkan matanya yang besar dan berkata, "Apa yang membuatmu begitu bahagia?" Dia keluar dari aula surga Anda, dan dia membantai dengan cara yang sama. Saya ingat bahwa keluarga Anda menderita kerugian besar, dan semua orang menjadi sangat marah. Saya mendengar bahwa lampu kaca ilahi 9 warna favorit Anda bahkan hancur. Boom! Transformasi yang mencengangkan terjadi di medan perang. Qiao Guang melakukan apa yang dia katakan. Dia melepaskan gelombang kekuatan surga yang meluap, dan matahari, bulan, dan bintang-bintang semuanya bergetar karenanya. Dia mengenakan lapisan baju besi pertempuran hijau, dan auranya segera menjadi berkali-kali lipat lebih kuat. Itu mempengaruhi denyut nadi domain bintang ini, dan aura yang menakutkan mengejutkan langit. Sage King Armor. Banyak orang berteriak karena khawatir. Itu melampaui Mesya kuno dan merupakan item kelas raja. Itu bisa meningkatkan kekuatan seorang sage ke dunia yang sama sekali baru. Sama seperti bagaimana seorang setengah suci dapat menunjukkan kekuatan suci setelah mengendalikan Mesya kuno, ketika seorang sage sejati memasuki alat perang yang sesuai, mereka juga dapat melampaui alam, dan kehebatan pertempuran mereka akan melambung tinggi. Weng! Sebuah suara yang menusuk telinga terdengar. Alam semesta hancur, dan Qiao Guang menjadi tak tertandingi. Dia mengulurkan tangan hijau besar dan meraih ke depan. Seolah-olah suara nyaring dari Dao Surgawi terdengar, dan domain bintang hancur. Ye Fan melarikan diri dengan kecepatan kilat, berubah menjadi seberkas cahaya yang mengalir dan menghilang ke kedalaman alam semesta. Dia tahu bahwa akan sulit untuk menghadapi lawan ini kecuali dia naik level lagi. Namun, tangan hijau besar itu menerobos alam semesta, dan itu maha kuasa. Tangan itu dengan cepat meluas, dan sangat menakutkan. Tangan itu menyelimuti sebuah planet kecil di samping tubuh Ye Fan, dan meledak dengan satu cengkeraman. Mencabut bintang-bintang dan menangkap bulan, ini bukanlah legenda. Ini adalah sesuatu yang benar-benar terjadi. Ketika seseorang mencapai tingkat kekuatan seperti itu, mereka semua adalah raja di antara para bijak. Mereka adalah eksistensi yang absolut. Honglong. Alam semesta bergemuruh, dan seluruh sungai bintang bergetar. Meteor berubah menjadi bubuk satu demi satu, dan 7 atau 8 planet kecil dihancurkan oleh tangan hijau besar ini. Ye Fan menggigil dalam hati. Pikirannya bergerak secepat kilat, dan dia bersiap untuk mempertaruhkan semuanya dan menggunakan semua kartu trufnya. Tiba-tiba, hantu tua dari langit mengambil tindakan. Dia juga memasuki baju besi Raja Suci kuno, dan sebuah tangan besar berwarna hitam pekat terulur. Dengan suara peng, langit berbintang hancur, dan jalur tangan hijau besar itu terhalang. Hantu tua, apa yang kamu lakukan? Qiao Guang berkata dengan suara rendah. Secara alami, saya melindungi tamu terhormat klan saya. Saya tidak akan membiarkan Anda menyinggung perasaannya, kata Fan Yuntong sambil tersenyum. Qiao Guang tertawa keras, dan berkata, teman kecil ini jelas-jelas memberontak terhadap langit, dan dia membunuh jalan keluar dari klan Anda. Bagaimana dia bisa menjadi tamu terhormat? Itu hanya kesalahpahaman. Sedikit penjelasan akan membantu. Itu lebih baik daripada kalian menggigit tangan yang memberi makan kalian dan ingin menghukumnya, bukan? Kata Fan Yuntong. Tidak ada yang menyangka bahwa kedua orang suci kuno itu akan bertindak seperti ini. Tidak diketahui apakah mereka benar-benar tidak bertengkar dengannya, atau apakah mereka memiliki motif tersembunyi. Baik itu klan Brahman atau klan Ki Bulu Dewa, semua orang sedikit tercengang. Mereka bersembunyi di dalam pesawat ruang angkasa dan menyaksikan adegan itu dengan bingung. Kedua orang suci kuno itu jelas memperebutkan Ye Fan. Di kejauhan, Ye Fan tidak bisa melarikan diri, karena dua kehendak ilahi yang kuat telah mengunci wilayah bintang ini.
Dia sedang mempertimbangkan apakah dia harus bertarung sampai mati atau tidak, berapapun harganya. Saudara Ye, bisakah kita bicara? Saat kedua orang suci itu akan bertarung, raksasa dari klan Brahman, Fan Zhou, berbicara. Dia terbang keluar dari kapal induk kosmos dan terbang ke arah Ye Fan. Apa yang ingin kamu katakan? Ye Fan bertanya. Belum lama ini, ada kesalahpahaman. Maafkan saya atas keramahan saya yang buruk, kata Fan Zhou. Dia ingin mengundang Ye Fan kembali dan mengatakan bahwa dia pasti akan memperlakukannya sebagai tamu terhormat. Ye Fan tertawa dingin di dalam hatinya, tapi wajahnya tanpa ekspresi. Bagaimana dia bisa kembali ke klan Brahman? Tidak ada yang bisa dikatakan tentang ini. Kakak Ye, saya tahu Anda memiliki prasangka buruk terhadap kami, tapi tolong jangan khawatir. Aku tidak akan membiarkan hal yang tidak menyenangkan terjadi lagi. Kali ini, saya bersumpah bahwa jika saya melakukan sesuatu yang tidak menyenangkan bagi Anda, saya akan disambar petir dan mati selama kesengsaraan. Fan Zhou bersumpah dengan sungguh-sungguh di tempat, mengejutkan banyak orang. Dia serius dan tidak ragu-ragu untuk menjadi begitu serius. Setelah itu, meskipun Fan Zhou tidak mengatakannya secara eksplisit, petunjuknya sangat jelas. Dia berharap Ye Fan akan menikah dengan klan Brahman, dan satu-satunya yang hilang adalah nama Fan Xian. Banyak orang tercengang. Apa yang terjadi? Klan Brahman sangat mementingkan kultivator pertapa ini. Perubahannya terlalu cepat. Fan Xian, pamanmu menjualmu. Qi Meng berkata sambil mengedipkan matanya yang besar. Fan Xian sangat cantik. Kedua kaki putihnya yang indah saling bertautan saat dia duduk di ruang kontrol. Dia juga terkejut. Kemudian, dia melambaikan tangannya yang seperti batu giok, menghancurkan layar percakapannya dengan Qi Meng sampai asap hitam mengepul. Di sisi lain, pikiran suci Qi Yao Guang terguncang. Dia membuka tianmunya dan menatap Ye Fan yang jauh. Kemudian, dia melihat hantu tua itu dan tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata, mungkinkah dia adalah tubuh emas yang tidak dapat binasa generasi pertama? Tidak heran. Kalian tiba-tiba menjadi seperti ini. Qi Yao Guang diam-diam mengirim ke Qi Kun, menyuruhnya keluar. Karena statusnya terlalu tinggi, tidak baik baginya untuk menarik orang secara pribadi. Ketika Qi Kun menerima berita itu, dia sangat terguncang. Kemudian, dia menguatkan diri dan mencoba mengikat Ye Fan. Dia benar-benar berjanji bahwa jika dia bisa menyempurnakan cairan evolusi tahap keempat, dia akan memberinya sebagian ketika saatnya tiba. Apa yang terjadi? Mengapa kedua klan berubah pikiran? Keduanya memiliki sikap seperti ini. Semua orang bingung. Saudari Meng, melihat sikap keluargamu, kemungkinan besar mereka tidak akan menjualnya padamu. Sebaliknya, mereka akan langsung memberikannya kepadamu. Fan Xian mencibir. Pada saat ini, Fan Zhou tiba-tiba mengeluarkan cermin kuno dan menunjukkannya kepada Ye Fan. Dia berkata, aku ingin tahu apakah teman kecil mengenali barang ini. Ye Fan tanpa ekspresi, tapi hatinya terguncang. Bukankah ini cermin kekosongan? Tidak, lebih tepatnya, itu adalah replika senjata kekaisaran keluarga Ji. Itu adalah senjata raja. Ini ditinggalkan oleh seorang kultivator yang sangat berbakat bertahun-tahun yang lalu. Dia mengatakan bahwa jika seseorang bisa mengenalinya, maka orang itu kemungkinan besar adalah seseorang dari kampung halamannya, kata Fan Zhou dengan tergesa-gesa sambil menatap ekspresi Ye Fan. Apakah ini ditinggalkan oleh Ji Haoyue, atau apakah itu senjata Ji Ziyue? Meskipun ekspresi Ye Fan tenang, hatinya sangat gelisah. Di kejauhan, Fan Yuntong tersenyum. Dia telah memperhatikan dan merasakan segumpal rasa ilahi Ye Fan. Meskipun sangat samar, itu mencerminkan suasana hatinya. Ye Fan mengutuk di dalam hatinya. Seperti yang diharapkan, orang suci tidak mudah diprovokasi. Sesaat kecerobohan dan dia terlihat, mengetahui bahwa hubungannya dengan cermin kuno ini tidak dangkal. Kakak Ye, mengapa kita tidak mencari tempat yang tenang untuk berbicara? Fan Zhou menerima petunjuk leluhur tua itu dan menghela nafas lega. Seperti yang diharapkan, itu terkait dengan kultivator yang menakjubkan dari beberapa tahun yang lalu. Ekspresi Qi Yao Guang berubah. Fan Yuntong mengungkapkan senyum tipis dan menyimpan armor Raja Suci hitam. Dia tidak siap untuk bertarung lagi. Dia berkata, tidak perlu kita berdua bertarung. Teman kecil, kamu bisa memilih sendiri. Saudara Ye, saya mendengar bahwa Anda adalah seorang kultivator alam luar. Mungkin Anda berasal dari tempat yang sama dengan nenek moyang saya. Lebih dari 100.000 tahun yang lalu, mereka berjalan di jalan cobaan dan akhirnya berhenti di sini. Bisakah kita berbicara secara pribadi? Anda benar-benar memudahkan kami untuk menemukan Anda. Kami baru saja akan mengundang Anda untuk menjadi salah satu dari kami, seorang dewa.
Sesosok tubuh terbang dari langit yang jauh, menyebabkan ekspresi kedua orang suci kuno itu berubah. Organisasi ini terlalu menakutkan. Ye Fan baru saja bertarung melawan seorang wali, dan ini benar-benar mengejutkan orang-orang yang mengikutinya. Pada saat ini, mereka muncul satu demi satu dan dengan sungguh-sungguh mencoba mengikatnya. Chapter 1164 Proyek generasi berikutnya Golden Body. Klan Qi dari klan bulu surgawi telah mengejar Ye Fan, menyebabkan sekelompok orang mengikuti mereka. Sekarang mereka muncul satu demi satu, Ye Fan terkejut. Dia tidak melihat dewa, dia juga tidak peduli dengan tatapan penuh kebencian dari klan Cao. Sebaliknya, dia melihat yang lain. Nenek moyangmu memulai jalan cobaan terkuat dan akhirnya tinggal di sini untuk waktu yang lama. Ini adalah berita yang menggemparkan. Dia samar-samar mendengar orang suci tua dari kediaman prajurit luar biasa menyebutkannya sebelumnya. Selama bertahun-tahun yang tak berujung, sebagian besar orang yang menginjak jalan ini berakhir dengan pertumpahan darah di alam luar, tapi ada juga beberapa yang berhenti di tengah jalan. Sekarang, dia bertemu dengan sekelompok orang ini, jadi bagaimana mungkin dia tidak terkejut? Dia menatap mereka tanpa berkedip. Yang lainnya semua menunjukkan ekspresi aneh. Ini adalah seseorang dari garis keturunan Raja Dunia Bawah Bintang Dewa Abadi. Kekuatan mereka sangat besar, dan ada seorang teman lama dengan kekuatan magis yang meluap dari surga mengawasi mereka. Mereka tidak bisa diprovokasi. Ini adalah keluarga kuno yang bisa bersaing melawan keluarga Cao. Keinginan terakhir leluhur kami adalah melangkah di jalan pulang, kembali ke kampung halamannya. Sayangnya, dia tidak dapat memenuhi keinginannya bahkan sampai kematiannya. Orang-orang dari garis keturunan Raja Hades berkata, mengulurkan ranting zaitun yang jelas. Ye Fan tidak berbicara terlalu banyak dengan mereka. Dia hanya belajar sedikit tentang sebuah rahasia. Lapangan bintang bidadari utara sangat istimewa. Itu adalah tempat yang bahkan kaisar kuno pun mencari. Tampaknya selain dari altar 5 warna dan platform teleportasi primitif lainnya, sangat sulit untuk menemukan dan masuk dari luar. Kami telah menjelajah selama bertahun-tahun, tapi kami tidak pernah menginjakkan kaki di jalan kembali itu. Kami tidak bisa menentukan koordinatnya. Menurut spekulasi mereka, jika mereka ingin memasuki wilayah bintang itu, mereka hanya bisa mengandalkan keberuntungan. Tidak ada cara untuk mengukurnya. Tampaknya diselimuti kabut yang sangat misterius. Hati Ye Fan tergerak. Dia benar-benar ingin melakukan perjalanan dengan ras Raja Dunia Bawah. Ada banyak hal yang ingin dia pahami tentang jalan di depan, tentang apa yang telah terjadi ratusan ribu tahun yang lalu, dan tentang bintang dewa abadi. Tapi pada akhirnya, dia menyerah pada ide itu. Dia harus berhati-hati. Setelah bertahun-tahun, klan kerajaan dunia bawah pasti telah berasimilasi. Ini bisa dilihat dari ketergantungan mereka pada kapal induk dan kapal perang. Ye Fan menoleh ke belakang dan melihat cermin kuno di tangan Fan Zhou. Dia menghela nafas dalam hatinya. Dia harus melakukan perjalanan. Karena ini melibatkan bulan besar dan kecil, dia harus pergi meskipun itu adalah kolam naga atau sarang harimau. Dia berbalik untuk melihat dewa itu dan dengan bijaksana menyatakan bahwa dia dapat mempertimbangkan untuk bergabung dengan mereka. Namun, dia harus pergi ke suku Brahman untuk mengurus beberapa hal, jadi dia butuh waktu. Setelah itu, dia dengan sopan mengungkapkan rasa terima kasihnya kepada klan Raja Dunia Bawah, mengatakan bahwa dia pasti akan mengunjungi mereka setelah masalahnya selesai. Semua ini hanya meminjam kekuatan. Jika kedua organisasi ini tertarik padanya, mereka pasti akan memberikan tekanan pada aula surgawi, menyebabkan mereka takut dan tidak berani bergerak. Faktanya, ras Brahmana tidak ingin bertindak ekstrim seperti itu. Bagaimanapun, tubuh emas tak hancur generasi pertama yang hidup jauh lebih berharga daripada mayat. Hanya mata keluarga Cao yang menyemburkan api, tapi mereka tidak berani mendekat. Sekarang Ye Fan telah menjadi target godaan dari semua sisi, mereka pasti tidak akan bisa mendapatkan keuntungan jika mereka bergerak di alam luar. Keluarga Qi mencoba yang terbaik untuk menjelaskan, tetapi mereka masih tidak bisa membuat Ye Fan pergi bersama mereka. Paling-paling, mereka hanya bisa meredakan ketegangan di antara mereka, jadi mereka sedikit kecewa. Tapi tidak ada yang bisa dilakukan. Qi Yun yang membalas kebaikan dengan permusuhan terlebih dahulu, dan faksi pro-perang yang mengejarnya benar-benar terlalu berlebihan dan tidak baik. Sama seperti itu, konfrontasi yang menegangkan dan pertempuran hebat berakhir. Asap membumbung, dan ketegangan pun lenyap. Ada suasana yang harmonis di antara semua orang. Ye Fan akan pergi ke aula surgawi. Dewa dan ras Raja Dunia Bawah telah membuat suara mereka terdengar. Itu tidak bisa dianggap sebagai ancaman, tapi itu adalah peringatan tersembunyi.
Jika ras Brahmana berani menyakitinya, mereka akan mendapatkan murka mereka. Bahkan orang suci Fan Yuntong sangat takut pada organisasi dewa, karena ada lebih dari satu kejadian orang suci dibantai, dan itu semua dilakukan oleh anggota organisasi dewa. Ye Fan awalnya menjadi target pembunuhan, tapi sekarang dia telah menjadi salah satu orang dengan fisik terkuat di mata orang-orang. Mereka tidak ragu-ragu untuk membayar berapapun untuk membuatnya bergabung dengan mereka. Dia telah menjadi kue yang lezat, dan perubahannya begitu besar sehingga membuat orang menghela nafas. Aula surgawi hanyalah sebuah dunia kecil yang diciptakan oleh orang bijak kuno. Itu telah bergabung dengan sebuah planet kecil dan berevolusi menjadi tanah yang murni. Itu tidak bisa dianggap sebagai bintang sumber kehidupan sejati. Ketika dia datang ke sini lagi, itu benar-benar berbeda dari yang terakhir kali. Ye Fan telah menjadi tamu terhormat, dan bukan tetua tamu yang harus melakukan yang terbaik untuk klan. Dia sangat dihormati. Tapi sekarang, semuanya benar-benar berbeda. Bahkan Fan Universe sangat sopan padanya, tidak lagi bersikap tinggi dan perkasa. Bahkan kecantikan yang tak tertandingi seperti Fan Xian harus menyambutnya dengan senyuman. Adapun apa yang dia pikirkan di dalam hatinya, itu tidak perlu diketahui. Anak nakal itu menghancurkan beberapa alat perang dewa kuno kita, dan bahkan menyita benih kekuatan rahasia 5 warna milik dewa kita. Sekarang, dia malah diperlakukan sebagai tamu terhormat. Sialan. Ada beberapa yang tidak puas dan ingin keluar. Namun, mereka segera ditekan oleh para ahli yang mengamati semuanya secara rahasia, mengatakan kepada mereka untuk tidak membuat masalah. Tanpa diragukan lagi, hal ini membuat banyak orang merasa sangat cemberut. Mereka ingin mengerumuni dan memberi pelajaran pada Ye Fan, tapi mereka tidak bisa. Mereka hanya bisa menonton tanpa daya. Apa? Bahkan nona muda Fan Xian mungkin akan menikah dengannya. Ini tidak mungkin nyata, ini pasti ilusi. Aku ingin membunuh anak nakal itu. Kebajikan atau kemampuan apa yang dia miliki untuk menikahi mutiara surgawi klan kita? Setelah mendengar berita ini, banyak anak muda yang tidak bisa duduk diam. Tidak semua perampok aula surgawi bermarga Fan. Bagi mereka, Fan Xian adalah dewi impian mereka. Tindas. Fan Universe hanya mengucapkan dua kata ini sebagai tanggapan atas kegemparan ini. Sekarang dia ingin mengikat Ye Fan, dia secara alami tidak bisa membiarkan beberapa anak muda yang impulsif merusak rencana besar itu. Ye Fan tidak banyak bicara di sini. Dia hanya ingin bertanya tentang rahasia cermin kuno, siapa yang meninggalkannya, dan kata-kata apa yang tertinggal. 8 tahun yang lalu, seorang kultivator pertapa yang menakjubkan datang ke domain bintang kita. Dia bertarung dengan makhluk tak dikenal di alam semesta dan terluka parah. Mata Ye Fan sangat dalam. Melalui narasi Fan Universe, dia tahu bahwa itu tidak diragukan lagi adalah Ji Haoyue. Ketika dia melihat potret itu, dia bahkan lebih yakin. Sayangnya, kultivator yang menakjubkan itu tidak bertahan lama. Ketika saya bergegas, dia sudah menghilang. Ji Haoyue telah membawa sejenis mineral ilahi dari langit berbintang dan menyisakan sebagian kecil untuk ditukar dengan Mesya kuno. Dia sangat waspada. Dia awalnya mengatakan bahwa dia akan tinggal dan bergabung dengan aula surgawi, tetapi dia menghilang dalam sekejap mata. Fan Universe sedikit malu dan tidak menjelaskan secara detail. Tapi kalau dipikir-pikir, bukan tanpa alasan Ji Haoyue begitu menjaga mereka. Kata-kata apa yang dia tinggalkan? Ye Fan bertanya. Semuanya terukir di cermin kuno ini. Saya menderita luka parah di jalan di depan dan kembali untuk memulihkan diri. Bintang penguasa abadi tidak bisa dilewatkan. Itu sangat luas dan misterius. Cairan evolusi dapat mempercepat kultivasi seseorang, jadi ada baiknya tinggal di sini untuk sementara waktu. Anggota divisi pikiran tidak terbatas pada domain bintang ini. Ada pemburu di jalan surgawi yang secara khusus menargetkan peserta ujian terkuat. Sangat berbahaya. Ini adalah 9 informasi berharga yang mengguncang hati Ye Fan. Petunjuk yang ditinggalkan oleh Ji Haoyue sangat penting bagi mereka yang datang kemudian. Ye Fan dengan hati-hati membacanya dan terdiam sejenak. 8 tahun telah berlalu. Bagaimana kabar Ji Haoyue sekarang? Dia seharusnya meningkat dengan sangat cepat di tempat ini dan kultivasinya meningkat pesat. Jika tidak, dia tidak akan menyarankan mereka yang datang kemudian untuk berhenti dan mengekstrak cairan evolusi. Namun demikian, Ji Haoyue telah menderita luka parah di jalan di depan dan melarikan diri untuk memulihkan diri. Bisa dibayangkan betapa berbahayanya hal itu. Dari mana kamu mendapatkan cermin kuno ini? Cermin ini ada di sebuah situs bersejarah. Legenda mengatakan bahwa Wan King pernah mandi di sana. Tempat itu disebut kolam hijau, kata Fan Universe agak tidak wajar.
Ini tidak diberikan kepada mereka oleh Ji Haoyue. Itu diperoleh ketika ras sedang mencari keberadaan kultivator pertapa yang menakjubkan. Ini agak berbeda dari apa yang dikatakan Fan Universe sebelumnya. Untuk membuat Ye Fan mempercayainya, Fan Universe memanggil orang-orang yang telah berpartisipasi dalam pencarian dan membiarkan Ye Fan mengamati lautan kesadaran mereka untuk melihat bagaimana mereka mendapatkan cermin kuno ini. Ye Fan tidak mengatakan apa-apa lagi dan memikirkannya dengan serius. Jalan menuju surga memang sulit. Dia tidak tahu apa yang akan dia temui di masa depan. Bisakah saudara Ye mempertimbangkan surga? Fan Universe dengan bijaksana berkata, berharap dia akan bergabung. Dia mengisyaratkan bahwa Fan Xian bisa menikah dengannya. Di dunia bintang ini, Fan Xian tidak diragukan lagi adalah salah satu wanita tercantik. Dia setara dengan Qi Meng, kecantikan yang tak tertandingi yang dapat menggulingkan kota. Dia adalah mutiara abadi yang gemilang. Ye Fan dengan bijaksana menolak. Bagaimana dia bisa begitu peduli sekarang? Dia hanya berpikir tentang bagaimana mendapatkan cairan evolusi paling kuat untuk meningkatkan kultivasinya dengan cepat dan kemudian bergegas maju. Apakah dia menikah dengan keluarga atau tidak, tidak ada hubungannya dengan saya. Jangan libatkan aku. Ketika Fan Xian samar-samar mendengar bahwa dia perlu dikorbankan, dia segera menemukan leluhur tua dan menyatakan bahwa dia tidak akan berkompromi. Untungnya, nona muda itu menolak dengan nyawanya. Bagaimana dia bisa menikah dengan anak nakal bajingan itu? Banyak anak muda menghela nafas lega. Nona muda Fan Xian sombong dan sombong. Dia punya mimpinya sendiri. Jadi bagaimana jika orang ini kuat? Dia tidak bisa memasuki matanya. Selama hari-hari ini, ras Brahmana mencoba segala cara untuk mengikat Ye Fan, menjanjikannya banyak hal. Mereka mengatakan bahwa mereka sedang mencari biji ilahi yang mungkin bisa menyempurnakan cairan evolusi tahap keempat di masa depan. Namun, Ye Fan tahu bahwa akumulasi ras Brahman hampir habis. Tidak banyak yang tersisa. Jika mereka ingin menyempurnakan tahap keempat yang legendaris, mereka mungkin tidak akan bisa melakukannya tanpa beberapa ribu tahun. Belum lagi mereka, bahkan di planet penguasa abadi, tidak ada banyak kekuatan besar yang bisa mengatakan bahwa mereka bisa memperbaikinya. Ye Fan ingin pergi. Ras Brahman mengulur-ulur waktu, tapi anggota ras dewa dan ras raja dunia bawah telah memperingatkan mereka untuk melindungi Ye Fan. Saya pikir dia menolak bersulang hanya untuk dipaksa minum minuman keras. Kita sebaiknya membunuhnya. Kita akan mendapatkan asal-usul tubuh emas yang tidak dapat binasa dan memberikan mayatnya kepada keluarga Cao. Kita akan berbagi beban. Itu benar. Keluarga Cao telah memberikan terlalu banyak tekanan pada kita akhir-akhir ini. Jika kita terus seperti ini, akan ada masalah besar. Faksi radikal berteriak-teriak, ingin mengambil tindakan terhadap Ye Fan. Itu tidak akan berhasil. Dibandingkan dengan anggota ras dewa, tekanan dari keluarga Cao tidak banyak. Jangkauan organisasi misterius itu sangat panjang. Itu sangat menakutkan. Fan Zhou menggelengkan kepalanya. Kita bisa membiarkan dia pergi, tapi sebelum itu, kita harus mendapatkan apa yang kita inginkan. Seorang penatua menyipitkan matanya, memperlihatkan dua helai cahaya dingin. Beberapa orang tidak mengerti. Jika mereka tidak membunuhnya, bagaimana mereka bisa mendapatkan darah emas? Bagaimana mereka bisa menggabungkannya dengan garis keturunan ras Brahmana? Tetua itu menjelaskan bahwa mereka dapat menemukan beberapa wanita ras Brahman dan melahirkan beberapa keturunan dengan tubuh emas yang tidak dapat binasa. Jika orang-orang ini tumbuh dewasa, nilai mereka tidak akan terukur. Pada akhirnya, ras Brahmana menjadi bermusuhan. Mereka mengirim orang-orang suci kuno untuk menempatkan Ye Fan dalam tahanan rumah. Mereka ingin mendapatkan warisan ilahi yang tidak dapat binasa. Ye Fan mengatupkan giginya. Ras Brahmana benar-benar kejam, semua jenis obat-obatan praktis menenggelamkan tempat tinggalnya, merangsang naluri binatang primitifnya. Mereka ingin dia tunduk. Beberapa wanita cantik muncul, semuanya tinggi dan ramping, memikat dan bergerak. Niat mereka jelas, mereka ingin dia meninggalkan keturunan. Wajah Ye Fan menjadi gelap. Dia menggunakan teknik misterius, menetralisir semua efek obat yang berbeda. Mereka tidak begitu efektif melawannya. Kau lebih baik sedikit lebih patuh. Jangan paksa kami untuk mengambil darah, gen, dan hal-hal lainnya. Ketika saatnya tiba, kami akan mempercepat prosesnya. Kamu tetap tidak akan bisa melakukan apa-apa. Seseorang memperingatkan. Bawalah pergi semua wanita yang biasa-biasa saja ini. Jika Anda ingin melahirkan keturunan saya, maka Fan Immortal dari klan Anda lebih mungkin. Ye Fan mengejek. Di depan layar besar, Fan Xian juga melihat situasi. Dia sangat marah sampai-sampai tubuh halusnya bergetar.
Dia berdiri dan berkata, tercela, terlalu sombong. Mari kita keluarkan darah Dewa Emasnya dengan paksa. N. Chapter 1165 Alam Binatang. Fan Xian menjadi marah karena terhina. Dia sudah muak dengan Ye Fan. Ejekan dan provokasi yang tidak terselubung membuatnya ingin menginjak sepatunya di wajahnya. Namun, tidak peduli seberapa marahnya dia, itu tidak ada gunanya. Para ahli dari ras Brahmana menghentikannya, dan tidak mungkin baginya untuk masuk. Setelah Ye Fan melihatnya, dia dengan keras mengejeknya, membuatnya sangat marah sehingga dia hanya bisa menyembunyikan kemarahannya. Heh, aku hanya bercanda. Karena kamu bergegas dengan tidak sabar, mungkinkah kamu ingin menggunakan kekerasan padaku? Bermarga Ye, jangan terlalu sombong. Kamu tidak sepenting yang kamu pikirkan. Apa kau percaya bahwa aku tidak akan membunuhmu sekarang? Pembuluh darah muncul di dahi Fan Xian. Kau marah karena terhina. Jangan bilang kamu ingin menggunakan kekerasan padaku, tapi bahkan jika itu masalahnya, aku tidak akan membiarkanmu mendapatkan apa yang kamu inginkan. Ye Fan tertawa keras, benar-benar tidak terkendali. Anak nakal ini terlalu biadab. Aku benar-benar ingin memukulnya sampai mati. Beberapa anak muda yang menemani Fan Xian mengepalkan tangan mereka. Mulut Ye Fan sangat tercela, dan dia tidak berhenti mengomel. Setiap kata sudah cukup untuk membuat orang lain menghentakkan kaki mereka, namun dia sepertinya tidak menyadarinya dan bertindak seolah-olah dia tidak peduli sama sekali. Fan Xian sangat marah sampai-sampai dia berteriak, rendam dia di dalam air kematian Imlek dan kupas lapisan kulitnya. Jika terjadi sesuatu, aku akan bertanggung jawab. Para ahli yang menjaga tempat ini saling memandang dengan cemas. Nona muda itu benar-benar telah diprovokasi, dan dia bingung dan jengkel seperti ini. Jarang sekali melihatnya seperti ini setelah bertahun-tahun. Lakukan seperti yang dikatakan Nona Fan. Rendam dia di dalam air kematian bulan dan buat dia menutup mulutnya. Seorang pria dengan otoritas berbicara. Tidak, para petinggi tidak akan mengizinkan itu. Seorang pria tua menggelengkan kepalanya. Tidak masalah. Karena dia tidak mau bekerja sama, kita bisa langsung mengambil darahnya dan memperbaiki gennya. Kita bisa langsung ikut campur dan mendorong kelahiran generasi berikutnya dari tubuh emas yang tidak bisa dihancurkan. Saat ini, mereka tidak memiliki banyak harapan. Ye Fan jelas tidak tergerak oleh paksaan atau bujukan, jadi mereka mungkin juga langsung mengekstrak jejak gen ilahi dan secara artifisial menciptakan generasi kedua. Hidup adalah keajaiban terbesar di dunia. Kita bisa meniru salinan persis dari tubuh emas yang tak bisa dihancurkan, tapi kita tidak bisa mempertahankan keilahian semacam itu. Anda dan saya sama-sama tahu bahwa generasi penerus tubuh emas yang lahir secara alami adalah yang paling kuat. Lebih baik tidak menggunakan metode ekstrim. Orang tua itu membalas. Bahkan seseorang yang berkemauan keras seperti Fan Xian telah membalikkan badan dan berteriak beberapa kali bahwa dia ingin mengebiri dia. Wanita tercantik di wilayah bintang ini telah mengucapkan kata-kata kasar seperti itu, jadi mudah untuk membayangkan rangsangan seperti apa yang telah dia alami. Cantik, kaulah yang mengucapkan kata-kata itu. Apa aku salah dengar? Kata-kata vulgar seperti itu keluar dari mulutmu. Haruskah saya mengatakan bahwa ini adalah sifat alami Anda, atau Anda samar-samar menantikannya? Bunuh bajingan ini. Aku sudah muak dengannya. Fan Xian sangat marah sampai-sampai tubuh indahnya bergetar. Ras Brahman mulai mempertimbangkan untuk menggunakan kekerasan untuk mendapatkan darah dan gen untuk mengekstrak apa yang mereka butuhkan. Namun, mereka pasti harus meminta bantuan para orang suci. Tunggu. Pada akhirnya, Fan Xian menghentikan mereka lagi. Dia benar-benar sangat marah. Dia merasa bahwa melakukan hal ini tidak akan meredakan kemarahannya sama sekali, jadi dia memikirkan ide yang sangat tidak normal. Bukankah kita menangkap Kaisar Kera Iblis yang jarang terlihat di langit berbintang? Kurung dia dengan anak nakal ini. Orang-orang dari ras Brahmana tercengang. Mereka tahu bahwa Fan Xian benar-benar marah besar. Dia tidak tahan lagi dan ingin membalas dendam. Kera Kaisar Iblis adalah jenis makhluk yang sangat jahat, dan cabul. Mereka kehilangan dua orang suci setengah sebelum menangkapnya. Gennya sangat menakutkan. Mereka selalu mempertimbangkan untuk mengekstraknya untuk penelitian, tapi mereka belum mengambil tindakan. Kaisar Kera Iblis menyukai pria yang kuat dan kokoh. Sekarang, penuhi keinginannya, kata Fan Xian. Ye Fan tertegun. Dia menyadari bahwa dia bisa menyinggung perasaan siapapun kecuali wanita ini. Jika dia benar-benar membuat mereka marah, mereka akan melakukan apa saja. Oh, itu adalah kera kaisar iblis raksasa yang diselimuti bulu hitam yang panjangnya mencapai 1 kaki. Tingginya 6 zang, dan mulutnya yang berdarah terbuka lebar.
Air liurnya menetes terus-menerus, benar-benar membuat orang merasa mual. Gunakan hukum ilahi dari Dao Agung untuk sepenuhnya menekannya. Buat dia kehilangan kemampuan untuk bergerak dan membantu Kaisar Kera Iblis. Fan Xian berkata dengan sinis. Dia kemudian berbalik dan pergi. Bagaimanapun juga dia adalah seorang wanita, jadi dia tidak berani untuk benar-benar menonton. Kamu aneh. Ye Fan tahu bahwa dia tidak tahan lagi. Dia bersiap untuk keluar dari penjara. Jika ini terus berlanjut, dia merasa seolah-olah semua bulu kuduknya akan jatuh ke tanah. Hong, apa? Ini adalah sumber energi dari semua kehidupan. Astaga, jenis bahan abadi yang jarang terlihat ini dapat digunakan untuk menempa Mesya Dewa. Itu tak tertandingi dan tak tertandingi, namun dia benar-benar memilikinya di tangannya. Ras Brahmana berada dalam kekacauan. Mereka yang mengawasi Ye Fan semua terkejut. Mereka dengan cepat bergegas untuk melapor. Masalah ini terlalu penting. Ye Fan ingin keluar dari penjara, mengejutkan semua ahli di wilayah ini. Mereka bergegas bersama, mengaktifkan pola ilahi dari Dao Agung untuk menghentikannya. Jangan khawatir, bahkan orang suci sejati pun tidak bisa keluar. Disinilah para orang suci di penjara untuk memulai, jadi semua orang tidak perlu khawatir. Seseorang berkata, Anda memiliki sumber energi dari semua kehidupan di dalam diri Anda. Fan Xian mendengar berita itu. Ketika dia bergegas, dia tertegun. Pada awalnya, surga tidak ingin menyinggung Ye Fan sepenuhnya. Orang suci kuno itu tidak menggeledahnya untuk mencari harta karun rahasia dari berbagai sekte, dan hanya ingin menggunakan beberapa kecantikan keluarganya untuk mendekatinya. Setelah itu hanyalah hubungan asmara, dan tidak bisa dianggap sebagai dendam. Sekarang, mereka sedikit menyesal. Nilai dari sesuatu seperti sumber energi dari semua kehidupan terlalu tinggi, dan itu layak untuk diambil. Darah emas, sumber energi dari semua kehidupan, semua ini. Terlalu fantastis, semua terkonsentrasi pada satu orang. Hong, getaran yang kuat terdengar. Semua orang menemukan bahwa sumber energi dari semua kehidupan membungkus sebuah benda hijau berkabut. Benda itu menabrak simbol-simbol orang suci kuno, dan banyak jejak kuno terhapus. Tidak baik, dia mungkin melarikan diri. Kita harus melaporkan hal ini kepada orang suci leluhur. Tembaga hijau itu sangat kokoh. Meskipun tidak ada yang sebanding dengan kebangkitannya, itu bergabung dengan kuali sumber kehidupan, dan ketika digunakan untuk menghancurkan sesuatu, itu benar-benar tak terbendung. Apa yang kurang adalah kekuatan magis, tapi sebagian diisi ulang oleh kuali energi sumber. Hong Long, penjara besar orang suci kuno terbelah, dan retakan demi retakan muncul. Semua jenis simbol terhapus, dan Ye Fan hendak bergegas keluar. Orang suci leluhur, tolong keluar dari isolasi. Seseorang berteriak dengan keras, akan mengundang Fan Yuntong. Tiba-tiba, semua jenis cahaya berwarna terbang keluar. Semua orang merasa seolah-olah dunia berputar. Ini adalah sesuatu yang terbang keluar dari penjara hitam, dan ada di mana-mana. Seseorang berteriak dengan keras, dan ekspresinya menunjukkan kepanikan. Selama hari-hari ini, demi berurusan dengan Ye Fan, mereka menumpuk semua jenis obat suci di penjara besar. Hal-hal ini tidak hanya dapat menyerang tubuh fisik seseorang, tetapi juga dapat merusak indera ilahi seseorang. Mereka dapat berubah menjadi cahaya, dan mereka ada di mana-mana. Ini adalah obat-obatan suci, dimurnikan oleh orang-orang suci yang memahami teknik pemurnian obat kuno. Mereka adalah yang paling menakutkan. Dong, Ye Fan meledakkan formasi besar, berhasil keluar dari penjara. Semua jenis kabut cahaya terbang keluar, menenggelamkan wilayah ini. Tidak ada yang bisa bersembunyi, karena siapa yang bisa langsung bergerak lebih cepat dari cahaya. Ho, mata banyak orang menjadi merah, mengeluarkan raungan yang penuh dengan keliaran. Ini adalah kembalinya sifat kebinatangan mereka. Ada beberapa orang yang tidak bisa menahan diri untuk tidak memulai pembantaian, dan ada juga yang penuh dengan hasrat kebinatangan. Tempat ini menjadi sangat menakutkan. Niat membunuh mengalir ke langit, dan semuanya menjadi kacau. Klan Fan menderita akibat dari tindakan mereka sendiri, menyerap jenis obat suci ini. Bukankah kamu ingin berurusan denganku? Ye Fan memandang Fan Xian yang seperti burung bangau di antara ayam. Dia ramping dan anggun, tubuhnya yang putih gading diwarnai dengan lapisan merah muda. Efek obatnya tidak cukup, beri aku sedikit lagi. Ye Fan mengambil segenggam obat suci, menyebarkannya ke seluruh tubuhnya. Ah! Jeritan Fan Xian disertai dengan jenis napas yang tergesa-gesa. Itu agak bernada tinggi, dan mengguncang jiwa seseorang. Sosok Fan Xian tinggi dan lurus, kakinya yang indah berubah dari putih bersih menjadi merah muda. Dia hampir jatuh lemas ke tanah, dan seluruh tubuhnya menjadi sangat kabur.
Kamu berani? Ye Fan meraung dengan tawa. Dia tidak peduli dengan hal lain, bergegas maju dan membantai jalannya. Semua jenis obat suci dilemparkan, dan kemudian tempat ini menjadi sangat kacau. Semua orang menjadi gila. Kamu berani? Fan Yuntong tiba. Seorang suci bisa melakukan perjalanan ribuan li dalam sekejap mata. Ketika dia membuka matanya dan keluar dari pengasingan, dia secara alami tiba dalam sekejap. Boom! Seberkas kekuatan suci yang meluap dari surga turun, menuju ke arah Ye Fan. Fan Yuntong benar-benar sangat marah. Apa yang telah terjadi di langit sekarang? Sifat binatang mereka telah kembali, dan akan segera terjadi kekacauan besar. Ye Fan belum membunuh siapapun, dan hanya memberi mereka rasa obat mereka sendiri. Namun, konsekuensinya bahkan lebih parah. Kera Kaisar Iblis itu melolong keras, mengejar beberapa orang suci. Matanya memerah. Ye Fan secara alami merasa sangat berat untuk melawan kekuatan suci. Seluruh tubuhnya terbakar dengan energi darah emas, dan darah di tubuhnya tampak mendidih. Dia merasa situasinya jauh dari meyakinkan. Di bawah tekanan dari kekuatan suci, tubuhnya tidak punya pilihan selain melawan dengan segenap kekuatannya. Obat suci berubah menjadi cahaya dan kabut, dan itu efektif melawannya. Pada saat ini, dia tidak punya waktu untuk menyempurnakannya. Berbagai ahli dari klan Fan menjadi gila. Penjara itu dalam keadaan kacau, dan sifat binatang, pembantaian, dan naluri semua terjalin bersama. Aku akan membunuhmu. Fan Xian berteriak dengan keras. Dadanya yang penuh dan menjulang tinggi terangkat naik turun, hampir meledak melalui ikatan pakaiannya yang ketat. Seluruh tubuhnya berkilau dan tembus cahaya, dan dia terengah-engah. Dia masih memiliki sedikit rasionalitas yang tersisa. Ketika dia melihat Ye Fan, dia segera menyerang. Namun, itu sama sekali tidak berguna, dan dia tidak bisa menggerakkan tubuh suci sama sekali. Cahaya dingin melintas di mata Ye Fan. Dia ingin membunuhnya, dan dengan satu ketukan jarinya, tanda berdarah muncul di lehernya yang seputih salju bahkan dari jauh. Namun, dia segera mengeluarkan erangan yang teredam. Kekuatan suci menutupi langit dan bumi dari surga. Ekspresi Fan Yuntong dingin saat dia membantai ke bawah, ingin segera memadamkan kekacauan. Hong! Gelombang kekuatan suci lainnya muncul, bertemu langsung dengan Fan Yuntong. Itu mengirimnya terbang dan menghalangi jalannya. Kenapa kamu belum pergi? Qi Yao Guang tiba dan berteriak pada Ye Fan. Selama hari-hari ini, dia selalu berlama-lama di luar langit, dan sekarang, dia muncul untuk membantu. Ye Fan mengangguk dan berbalik untuk pergi. Dia dengan cepat meletakkan platform formasi papan catur dan berjalan masuk. Pada saat ini, indera keilahiannya juga sedikit terpencar, dan penglihatannya tidak lagi jelas. Dia juga terpengaruh oleh semua jenis kabut cahaya saat bertarung melawan orang suci. Di belakangnya, tubuh Fan Xian sudah lama menjadi lemah. Nafasnya berbau seperti anggrek, dan banyak awan warna-warni muncul di tubuhnya yang putih bersih. Dia benar-benar kehilangan dirinya sendiri, dan dia secara naluriah berteriak, "Aku akan membunuhmu." Dia memasuki gerbang alam dan menyerang dengan lemah.